Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Artono. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN IPA tingkat kabupaten kota tahun 2022. Kita lihat soal berikutnya. Sebuah benda bermassa 1,0 kg bergerak melingkar beraturan dengan periode 31,4 detik. Jika radius orbit benda 2,0 meter, benda mengalami gaya. Soal ini berkaitan dengan gaya sentripetal, yaitu gaya yang dimiliki oleh benda yang bergerak melingkar. Nah, gaya sentripetal itu dirumuskan dengan F SP sama dengan M dikali percepatan sentripetal, ya. Di mana percepatan sentripetal itu dirumuskan dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Nah, kita lihat data yang diketahui di soal. Massa berarti M, kemudian periode T, radius orbit berarti R, ya. Nah, di sini dari T kita bisa menghitung omega, ya, di mana omega itu dirumuskan 2pi per T. Nah, kita hitung 2 pi 3,14 per 31,4. Ini kita coret. Tinggal 1, ini tinggal 10. 2 per 10 sama dengan 0,2 radian per sekon. Nah, kemudian kita hitung percepatan sentripetal sama dengan 0,2 kuadrat kali R2 sama dengan 0,04 kali 2 sama dengan 0,08 meter per sekon kuadrat. Oke, baru kita hitung gaya sentripetalnya. Massa 1 kali percepatan sentripetal 0,08 sama dengan 0,08 Newton. Nah, di sini ada dua jawaban 0,08. Nah, arahnya kemana? Gaya sentripetal itu sesuai dengan namanya, arahnya menuju pusat lingkaran, ya. Sehingga jawabannya adalah B. Air mengalir dalam sebuah pipa dari ujung kiri ke ujung kanan. Diameter ujung kiri pipa 4 cm dan diameter ujung pipa kanan pipa 2 cm. Jika kecepatan air di ujung kiri 2 meter per sekon, kecepatannya di ujung kanan adalah titik-titik meter per sekon. Nah, soal ini berkaitan dengan fluida, khususnya fluida dinamis, ya. Penerapan pada pipa. Nah, bisa kita gambarkan di sini. Di ujung kiri diameter pipa 4 cm. Ya, kemudian di ujung kanan 2 cm. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ujung pipa di sebelah kiri ini diameternya 4 cm. Ya, kita simbolkan dengan D1. Kemudian di sebelah kanan diameternya 2 cm. D2 sama dengan 2 cm. Nah, kecepatan di ujung kiri V1 berarti, ya, V1 nilainya 2 meter per sekon. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan persamaan kontinuitas. Ya, dimana persamaannya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Karena di sini diketahui diameter, ya, luas pipa dihitung dengan menggunakan A sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Sehingga persamaan ini bisa kita ganti menjadi
D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya D1 4. 4 kuadrat kali V1 2 sama dengan D2. 2 kuadrat kali V2. Ini bisa kita sederhanakan dulu. Tinggal 2, ini tinggal 1. 2 kuadrat 4 kali 2, 8. Sama dengan 1 kali V2. Sehingga V2 sama dengan 8 meter per sekon. Oke, jawabannya D. Sebuah rangkaian hambatan paralel seperti pada gambar di bawah ini. Pernyataan yang benar tentang gambar tersebut adalah, nah, adik-adik, soal ini berkaitan dengan rangkaian listrik paralel ya. Nah, sebelum kita melihat pernyataan, kita harus ingat kembali syarat dari rangkaian paralel itu adalah V sama. Ini akan sangat membantu adik-adik dalam menyelesaikan persoalan ini ya. Jadi jika V pada sumber tegangannya 3 volt, maka V pada masing-masing hambatan adalah sama 3 volt. Jadi V1 sama dengan 3 volt, V2 sama dengan 3 volt. Nah, kita lihat pernyataan yang ada. Kuat arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm adalah 1 ampere. Ini, coba kita hitung. I1 ya, I1 sama dengan rumusnya V1 per R1. V1 3 per R1 6 sama dengan 0,5 ampere. Itu pernyataan 1 salah. Sehingga option A dan B salah ya. Kita cek nomor 2. Ya, besar daya listrik pada hambatan 3 ohm adalah 3 watt. Pada hambatan 3 ohm, 3 watt. Nah, rumusnya kita pakai P sama dengan P kuadrat per R. Sama dengan ya, V-nya 3 volt ya, 3 kuadrat per R juga 3. Sama dengan 3 watt. Benar. Nah, sehingga jawabannya adalah C ya, tanpa menghitung pernyataan 4. Nah, tapi kalau adik masih ragu atau ingin yakin lagi, bisa kita cek kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm. Berarti I. Kita anggap I2 ya. I2 sama dengan V2 per R2. Sama dengan 3 per 3. Sama dengan 1 ampere. Benar ya, terbukti. Jadi jawabannya adalah C, 2 dan 4. Di dalam lemari pendingin, daging dapat membeku karena menyerap kalor. Sebab lemari pendingin memerlukan energi listrik untuk beroperasi sehingga dapat membekukan daging. Nah, kita lihat pernyataan pertama, pernyataannya. Di dalam lemari pendingin, daging dapat membeku karena menyerap kalor. Nah, pernyataannya salah. Salah. Kenapa? Karena benda yang diletakkan di dalam lemari pendingin akan dikeluarkan kalornya. Berarti di sini harusnya melepaskan kalor. Jadi salah sih ya. Nah, kalau pernyataan salah, otomatis jawabannya adalah D. Karena hanya ada satu pilihan jawaban yang pernyataan salah ya. Kita lihat alasannya, lemari pendingin memerlukan energi listrik untuk beroperasi sehingga dapat membekukan daging. Benar ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Jika jarak antara dua muatan listrik diperkecil menjadi 1/3 kali jarak semula, maka gaya kolom antara kedua muatan menjadi titik-titik. Nah, soal ini berkaitan dengan gaya kolom ya. Untuk itu kita tuliskan dulu persamaan pada gaya kolom, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, di sini jarak
diperkecil menjadi 1/3 kali. Berarti R aksen ya. Kita misalkan R aksen sama dengan 1/3 R. Nah, maka F aksennya berapa? Ya. Nah, langsung kita buat perbandingannya. F aksen per F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R aksen kuadrat bagi sama dengan mengali kebalikannya R kuadrat per K kali Q1 kali Q2. Nah, karena muatannya tetap ya, maka ini bisa kita coret. F aksen per F sama dengan R, tetap R ya, R kuadrat per R aksen 1/3 R kuadrat. Oke, R kita coret. F aksen per F sama dengan 1/9 ya, 1/9. Sehingga F aksen sama dengan 1/1/9 sama dengan 9 F. Oke, jawabannya berarti gaya kolomnya menjadi 9 kali semula. Jawabannya adalah D. Nah, atau kalau ada yang ingin lebih cepat, kita lihat hubungan ya antara F dan R. Di mana F itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Sehingga kalau R menjadi 1/3 kali, maka balikkan ya, F menjadi 9 ya. Balikkan 1/3, balikannya ada 3 kuadrat menjadi 9 kali. Ya, kalau R-nya 1/3 kali. Nah, demikianlah adik pembahasan soal kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.